Arab Saudi dikenal sebagai salah satu negara dengan kondisi alam paling ekstrem di dunia. Sekitar 80% hingga 95% wilayahnya terdiri dari gurun dan area yang sangat kering, dipenuhi batuan serta pasir. Jauh dari gambaran lingkungan yang ramah untuk kehidupan, curah hujan bisa dibilang nyaris tak ada. Dalam peta yang nampak di layar, warna ungu dan biru menandakan daerah yang sangat kekurangan hujan dan Arab Saudi dipenuhi warna itu. Maka tak heran jika turunnya hujan di negara ini dianggap sebagai peristiwa langka, bahkan seperti mendapatkan keberuntungan. Suhu udara bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius dan berlangsung dalam jangka waktu lama. Namun di tengah kondisi ekstrem seperti itu, Arab Saudi justru memindahkan ikan dalam jumlah besar, lebih dari 100.000 ton ke tengah gurun. Bukan karena tak berguna, tapi justru bagian dari strategi besar mereka untuk menaklukkan kekeringan. Di tempat yang gersang, kehidupan bawah laut kini justru menjadi kunci dari proyek penghijauan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mari kita telusuri lebih jauh. Arab Saudi memiliki garis pantai yang sangat panjang, sekitar 600 km, membentang ke arah Teluk Persia, dan sekitar 1.750 km menghadap Laut Merah. Dengan luas lautan seperti ini, para nelayan memiliki akses besar untuk menangkap ikan. Dulu kegiatan mereka hanya terfokus pada eksploitasi laut, menangkap ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan potensi yang dimiliki wilayah gurun. Sebab gurun dianggap tidak berguna. Hingga tahun 2012, hasil tangkapan laut Arab Saudi mencapai sekitar 88.000 ton. Tapi seiring berjalannya waktu, Arab Saudi mulai menyadari bahwa ketergantungan mereka pada laut tidak bisa terus berlanjut. Ekosistem Laut Merah dan Teluk Persia mulai tertekan akibat eksploitasi bukan hanya oleh Arab Saudi, tetapi juga negara-negara lain yang memanfaatkan sumber daya laut yang sama. Maka fokus pun mulai beralih dari laut menuju daratan gurun yang sebelumnya terabaikan. Kalian pasti pernah mendengar Saudi Vision 2030, sebuah rencana besar Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor minyak dan membuka peluang dari sektor-sektor ekonomi baru. Transformation. Saudi Arabia is about to make Dubai's iconic land. Salah satu sektor yang mendapat perhatian serius adalah aquaculture. Targetnya pun tak main-main, mencapai produksi 600.000 ton pada tahun 2030. Sebagai gambaran, pada tahun 2012 hasil aquaculture Arab Saudi hanya sekitar 17.200 ton. Sekilas tampak ambisius, namun mereka membuktikan keseriusannya. Pada tahun 2022, produksi aquaculture melonjak hingga 120.000 ton, naik hampir 7 kali lipat dibanding satu dekade sebelumnya. Tahun berikutnya, angka itu kembali naik menjadi 140.000 ton. Yang menarik, semua ini dicapai di tengah lingkungan gurun, yang dulu dianggap mustahil untuk pertanian atau budidaya ikan. Kini, peternakan ikan mulai bermunculan di berbagai kawasan gurun, membudidayakan spesies seperti nila sungai Nil, baramundi, dan gilt head bream. Di samping peternakan kecil, muncul pula fasilitas skala besar yang menjadi tulang punggung produksi nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah NAQA, National Aquaculture Group, produsen hasil laut raksasa yang mengelola semua tahap produksi, mulai dari pembenihan, pakan, panen, hingga ekspor ke pasar internasional. Volume produksinya mencapai 100.000 ton per tahun dan diekspor ke 32 negara, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea, dan Australia. Yang membuat proyek ini semakin luar biasa adalah lokasi produksinya di gurun pasir, bukan di wilayah pesisir yang subur. Bahkan ada fasilitas budidaya di daerah, seperti Hale, yang memelihara ikan salmon dan trout, dua spesies yang umumnya hanya tumbuh di perairan dingin. Budidaya salmon di iklim panas gurun jelas merupakan prestasi teknologi yang mencengangkan. Keberhasilan ini tak lepas dari peran teknologi tinggi. Sistem-sistem modern digunakan untuk mengatur suhu, kadar oksigen, hingga pola pemberian pakan demi meniru habitat alami ikan. Fasilitas-fasilitas ini mampu memproduksi hingga 5 juta benih salmon setiap tahun, serta menghasilkan sekitar 100 ton ikan salmon. Dan trout siap konsumsi baik untuk kebutuhan lokal maupun ekspor. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya Arab Saudi untuk mengurangi beban ekosistem laut dan memperkuat ketahanan pangan nasional mereka. Namun manfaat dari aqua gurun tidak berhenti di produksi ikan.
Salah satu keunggulan tersembunyinya adalah limbah ikan itu sendiri. Ikan sebenarnya berfungsi seperti pabrik pupuk alami di dalam air. Saat mereka makan dan mencerna, hasil buangannya kaya akan unsur-unsur penting bagi tanaman. Dari sinilah muncul ide cerdas di Arab Saudi, memanfaatkan air limbah dari budidaya ikan untuk menyuburkan gurun pasir yang kering dan tandus. Salah satu kandungan utama dalam limbah tersebut adalah nitrogen, unsur vital untuk pertumbuhan daun dan batang. Ikan melepaskan nitrogen dalam bentuk amonia, yang kemudian diubah oleh bakteri baik dalam sistem aquaculture menjadi nitrat, bentuk nitrogen yang mudah diserap tanaman. Tak berhenti di situ, air kolam juga mengandung fosfor yang berperan penting dalam pembentukan akar dan proses metabolisme tanaman. Selain nitrogen dan fosfor, ada juga kali, unsur penting yang membantu tanaman mengatur keseimbangan air. Ini sangat krusial di lingkungan kering seperti Arab Saudi. Dan tak ketinggalan, berbagai unsur mikro seperti seng, tembaga, dan zat besi juga ikut hadir dalam kadar yang cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara menyeluruh. Singkatnya, air limbah dari budidaya ikan bisa dianggap sebagai pupuk cair lengkap. Ia menyuplai kelembaban dan nutrisi, sekaligus layaknya kaldu alami bagi tanaman. Hasilnya lahan yang sebelumnya tak produktif bisa berubah menjadi subur tanpa perlu tambahan pupuk kimia. Ketergantungan pada pupuk sintetis yang selama ini dianggap hal biasa kini mulai tergeser. Selain mahal, pupuk kimia juga punya dampak jangka panjang yang merugikan bagi ekosistem tanah. Sebaliknya, air kolam ikan justru memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya simpan air, merangsang pertumbuhan mikroba menguntungkan, dan memperkaya lapisan tanah secara alami. Inilah salah satu rahasia utama di balik keberhasilan Arab Saudi dalam mengubah gurun gersang menjadi lahan hijau yang kembali bisa ditanami. Dan semua ini bukan sekedar teori, tapi sudah ada bukti nyata. Salah satu studi yang dilakukan di Arab Saudi membandingkan dua lahan identik yang ditanami pohon kurma. Bedanya hanya satu jenis air yang digunakan. Satu lahan disiram dengan air biasa, sementara yang lain menggunakan air limbah dari kolam ikan. Hasilnya mencengangkan. Berat rata-rata, buah kurma meningkat hingga 26%. Panjangnya bertambah 23%, dan kandungan airnya naik 43%. Padahal, kedua lahan terletak di wilayah dengan suhu tinggi dan hampir tanpa hujan. Hasil serupa ditemukan pada tanaman kemangi. Dalam studi lain, tanaman yang menggunakan air kolam ikan menunjukkan peningkatan berat basa sebesar 203%. Ini bukan peningkatan kecil, melainkan perubahan dramatis yang membuka jalan bagi pertanian berkelanjutan di gurun. Manfaat dari air ini juga melampaui sekedar mendukung pertumbuhan tanaman. Ketika tanah mulai ditumbuhi tanaman, terjadi perubahan besar pada ekosistem mikro. Akar tanaman membantu menahan tanah dan mencegah erosi akibat angin. Naungan dari pohon dan semak menurunkan suhu tanah, sementara proses transpirasi dari daun meningkatkan kelembaban udara di sekitarnya. Namun, mengelola air di negara sekering Arab Saudi tidaklah semudah menyiram kebun biasa. Setiap datas air sangat berharga, karena itu mereka mengadopsi teknologi irigasi paling efisien di dunia. Salah satunya adalah sistem irigasi tetes di mana air langsung disalurkan ke akar tanaman. Ada juga sistem irigasi bawah tanah, yaitu pipa-pipa berlubang yang ditanam langsung di dalam tanah. Metode ini menjaga air tetap tersembunyi dari panas permukaan dan langsung menyuplai kelembaban ke akar tanaman. Lalu, ada irigasi mikrosprinkler, sistem semprot halus yang menyebar air di sekitar tanaman dengan jangkauan kecil sekaligus membantu menurunkan suhu lokal. Teknologi ini tidak berhenti pada irigasi. Di Hill, sebuah fasilitas canggih menggunakan sistem tertutup yang menggabungkan budidaya ikan dengan pertanian, dikenal sebagai aquaponik. Di sistem ini, ikan dibesarkan dalam kolam tertutup. Saat ikan makan dan mengeluarkan limbah, bakteri mengubah amonia menjadi nitrat yang dapat dimanfaatkan tanaman. Tanaman ditanam tanpa tanah, hanya dengan akar yang terendam di air nutrisi tersebut. Siklusnya berputar. Setelah menyerap nutrisi, air yang sudah bersih kembali ke kolam ikan. Tak ada yang terbuang tanpa tanah, tanpa pupuk buatan, dan tanpa kehilangan air. Sebuah sistem yang nyaris sempurna. Dengan memanfaatkan sistem aquaponik tertutup, sebuah peternakan modern di kota Hail mampu menghasilkan hingga 10 ton buah dan sayuran setiap tahunnya. Jumlah tersebut mungkin belum terdengar luar biasa, namun itu sudah cukup mengesankan mengingat skala operasinya masih tergolong kecil.
Sistem ini memang belum secara langsung berdampak pada penghijauan kawasan gurun, karena air yang digunakan tidak dialirkan keluar, melainkan terus bersirkulasi dalam satu sistem. Meski begitu, ada satu keuntungan besar. Kita tetap bisa menanam sayur dan membudidayakan ikan di wilayah yang sangat panas sekalipun, dengan penggunaan air yang sangat hemat. Air yang berhasil dihemat melalui sistem ini dapat dialihkan untuk keperluan lain, seperti menyiram lahan kering yang sedang dikembangkan untuk penghijauan. Melihat potensi ini, Arab Saudi tampaknya tidak main-main dalam mengembangkan teknologi aquaculture di wilayah gurun. Fokus mereka bukan hanya untuk menyulap padang pasir menjadi lahan hijau, tapi juga untuk memperkuat kemandirian pangan. Dalam konteks inilah proyek NEOM kembali mencuri perhatian. Mega proyek masa depan ini menaungi perusahaan bernama Topian Aquaculture yang tengah merancang salah satu fasilitas budidaya ikan terbesar di kawasan Timur Tengah dengan kapasitas produksi yang ditargetkan mencapai 20.000 ton hasil laut setiap tahunnya. Walau fokus utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan penduduk NEOM, air bekas budidaya ikan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk mendukung penghijauan lahan di sekitarnya, but also food and agriculture at the level of Kingdom of Saudi Arabia. Sebagai bagian dari agenda NEOM Regreening, Arab Saudi menargetkan untuk memulihkan hingga 1,5 juta hektar kawasan gersang, serta menanam 100 juta tanaman, termasuk pohon, semak, dan rumput lokal, sebelum tahun 2030. Untuk merealisasikan ambisi ini, tentu dibutuhkan suplai air dalam jumlah besar. Itulah sebabnya air yang mengandung nutrisi dari sistem budidaya ikan menjadi sangat berharga dalam proses penghijauan. Lebih dari itu, strategi pengelolaan air NEOM juga melibatkan pemanfaatan air limbah yang telah melalui proses penyaringan dan pemurnian, termasuk air dari fasilitas aquaculture. Meskipun tidak digunakan untuk konsumsi, air ini akan disalurkan kembali ke sistem distribusi guna menunjang berbagai kebutuhan non-minum. Prinsip utamanya jelas, tidak ada air yang terbuang sia-sia. Rencana ekspansi aquaponik juga tengah berjalan. Salah satu proyek besar diumumkan oleh Kementerian Pertanian Arab Saudi pada 2024. Pembangunan fasilitas pertanian aquaponik seluas 430.000 kaki persegi di Jubail. Proyek ini dirancang untuk mewujudkan beberapa sasaran sekaligus, mulai dari melestarikan keanekaragaman hayati lokal, memperkuat ketahanan pangan nasional, hingga mencapai swasembada. Tetapi yang paling nyata adalah kemampuannya untuk menghemat air dalam jumlah besar, sembari tetap memproduksi ikan dan tanaman secara bersamaan. Dengan demikian, fasilitas ini akan secara langsung mendukung inisiatif penghijauan di wilayah-wilayah kering Arab Saudi. Selain membudidayakan ikan, mereka juga mengembangkan peternakan udang. Bahkan, total produksinya mencapai 66.400 ton, hampir separuh dari total hasil laut negara ini. Salah satu pemain utama dalam industri ini adalah perusahaan bernama NAC. Mereka mengoperasikan fasilitas skala besar yang mencakup segalanya, dari tempat pembenihan, pabrik pakan, kolam budidaya udang, hingga unit pengolahan hasil panen. Seluruh sistem mereka menggunakan air asin dari Laut Merah yang diangkut ke daratan menggunakan truk dan kemudian dialirkan ke dalam sistem tertutup yang dirancang untuk efisiensi maksimal. Ini adalah contoh konkret bagaimana pengelolaan air bisa dilakukan secara bijak di negara yang menghadapi keterbatasan air ekstrem. NAWA menggabungkan berbagai metode budidaya, mulai dari tambak semi-intensif hingga pendekatan canggih seperti sistem bioflok yang memanfaatkan koloni mikroorganisme untuk mendaur ulang limbah, sekaligus menyediakan nutrisi tambahan bagi udang. Dengan cara ini, udang bisa dibesarkan dalam jumlah besar tanpa menurunkan kualitas air. Mereka juga memiliki protokol biosecurity yang sangat ketat, mulai dari penggunaan benih bebas penyakit hingga sistem sterilisasi canggih seperti ozonisasi. Semuanya dilakukan untuk memastikan kesehatan lingkungan budidaya. Visi jangka panjang NACWA pun sangat ambisius. Mereka menargetkan peningkatan total produksi hasil laut nasional hingga mencapai 250.000 ton per tahun pada 2030. Artinya, satu entitas ini saja menargetkan kontribusi hampir setengah dari proyeksi target nasional sebesar 600.000 ton, dan udang menjadi komoditas utama dalam perhitungan tersebut. Selain ikan dan udang, Arab Saudi juga mendorong pengembangan produksi alga di wilayah gurun mereka.
Meski negeri ini memiliki garis pantai yang luas, justru area kering di pedalaman dijadikan pusat eksperimen dan inovasi. Salah satu aktor utama di balik proyek ini adalah Kaus King Abdullah University of Science and Technology. Mereka menggagas program besar bertajuk Pembangunan Bioteknologi Alga di Arab Saudi. Tujuannya jelas, menciptakan industri bioteknologi alga lokal untuk memenuhi kebutuhan seperti pakan ternak dan sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor. Di luar itu, alga juga dieksplorasi untuk berbagai keperluan lain, mulai dari energi terbarukan, stimulan pertanian berbasis hayati, bahan baku farmasi, hingga produk bernilai tinggi lainnya. Proyek komersial mereka telah berjalan. Sejak fase awal pada tahun 2022 telah terbukti bahwa sejumlah varietas alga lokal bisa tumbuh subur meski di tengah kondisi gurun. Setelah sukses dalam uji coba, mereka langsung membidik target produksi sebesar 100 ton biomasa alga kering per tahun. Yang lebih menarik, para peneliti juga berhasil mengembangkan varian mikroalga seperti spirulina dan chlorella yang mampu tumbuh dengan air laut tanpa memerlukan air tawar. Inovasi ini membuat produksi alga menjadi jauh lebih efisien dan ramah lingkungan di wilayah yang kekurangan sumber air tawar. Bahkan, kini mereka menguji metode baru yang memanfaatkan limbah CO2 dari aktivitas industri sebagai akselerator pertumbuhan alga. Air limbah pun dijadikan media tanam alternatif. Semua ini menegaskan satu hal penting. Arab Saudi tidak berdiam diri di tengah tantangan iklim dan keterbatasan sumber daya. Ketika masih ada negara yang masih mempermasalahkan ijazah palsu atau asli, negara ini memilih jalan inovasi. Mereka berinvestasi pada riset dan teknologi. Dan yang paling penting, mereka melangkah dengan arah yang jelas dan terukur. Perkembangan ini tampaknya masih akan terus berlanjut sebab dampaknya terlalu besar. Untuk diabaikan baik dari segi ekonomi, ketahanan pangan, maupun keberlanjutan lingkungan.